Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para viewers yang insya Allah dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang istimewa. Ramadan bukan hanya bulan untuk meningkatkan ibadah seperti sholat dan puasa, tetapi juga bulan untuk membersihkan harta dan jiwa kita melalui zakat. Mengapa zakat sangat dianjurkan di bulan Ramadan? Karena di bulan ini pahala dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan di bulan ini, maka pahalanya seperti melakukan amalan wajib di bulan lain." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Artinya, jika kita berzakat di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan bulan lainnya. Selain itu, Ramadan juga dikenal sebagai bulan berbagi. Kita sering melihat banyak orang yang lebih dermawan di bulan ini. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, kedermawanannya semakin luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah berzakat? Para viewers, kita sering mendengar istilah Ramadan adalah bulan penyucian diri. Tapi tahukah kita bahwa tidak hanya jiwa yang harus disucikan, tetapi juga harta kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dari ayat ini, kita paham bahwa zakat memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, membersihkan harta kita dari hak orang lain yang tertahan. Yang kedua, menyucikan jiwa kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Karena itu, umat Islam dianjurkan menunaikan zakat di bulan Ramadan setelah berpuasa selama sebulan. Kita benar-benar menjadi pribadi agar yang lebih suci, baik secara spiritual maupun materi. Para viewers yang berbahagia, di bulan Ramadan ada dua jenis zakat yang paling utama untuk kita keluarkan. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat ini wajib bagi setiap muslim baik kaya maupun miskin, asalkan memiliki makanan untuk sehari semalam. Besarannya adalah 1 sok atau setara dengan 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Zakat fitrah itu menyucikan orang yang berpuasa dari kesalahan dan sebagai makanan bagi orang miskin." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, zakat fitrah bukan hanya bentuk kepedulian kita terhadap orang miskin, tetapi juga penyempurna ibadah puasa kita. Jangan sampai kita berpuasa penuh tetapi lupa untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat ini diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab dan sudah berlalu haul. Contohnya ada zakat dari tabungan dan simpanan emas, kemudian zakat dari penghasilan atau gaji, kemudian zakat dari usaha atau perdagangan. Banyak orang yang berpikir bahwa zakat hanya zakat fitrah, padahal zakat mal juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita berpuasa dan beribadah dengan khusyuk tapi menahan hak orang lain. Mengapa zakat lebih utama dibayarkan di bulan Ramadan? Yang pertama, pahalanya dilipat gandakan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi, suatu kebaikan yang kita lakukan di bulan ini bisa bernilai seperti ibadah wajib di bulan lain. Yang kedua, membantu orang yang berpuasa. Banyak orang yang ingin merasakan nikmat berpuasa dengan makanan yang layak, tetapi mereka kesulitan. Dengan zakat kita dapat membantu mereka menikmati Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bentengilah hartamu dengan zakat. Hadis riwayat Tabrani. Artinya zakat bukan hanya sekedar berbagi, tetapi juga perlindungan bagi harta kita agar tetap berkah dan tidak mudah habis.
Ada sebuah kisah nyata dari seorang pengusaha muslim yang sukses. Setiap Ramadan, ia selalu membayar zakat dengan jumlah lebih dari yang diwajibkan. Suatu ketika, bisnisnya mengalami kemunduran karena krisis ekonomi. Banyak pengusaha lain yang gulung tikar, tetapi ia tetap bertahan. Orang-orang bertanya apakah rahasianya. Ia menjawab, "Setiap Ramadan saya selalu menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat. Saya yakin zakat inilah yang menjaga usaha saya." Ternyata keberkahan zakat membuat bisnisnya tetap bertahan meskipun menghadapi krisis. Inilah bukti nyata bahwa zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kunci keberkahan. Para viewers yang berbahagia, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk menyempurnakan ibadah dengan berzakat. Jangan menunda-nunda. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya dalam ibadah tetapi juga dalam kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua termasuk golongan yang istiqomah dalam menunaikan zakat, sehingga hidup kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah, zakat bukan hanya memberi, tetapi juga tentang berbagi keberkahan. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga jalan menuju kebahagiaan. Zakat bukan sekedar angka, tetapi bukti cinta kita kepada Allah. Maka, mari kita tunaikan zakat dengan penuh keikhlasan, karena setiap harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang. Justru Allah akan menggantinya sesuatu yang lebih baik. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.